Pemirsa, konflik berkepanjangan di Papua menimbulkan gelombang pengungsi yang jumlahnya tidak sedikit dan tiada henti, mencapai 60 hingga 100 ribu orang. Sementara itu jumlah korban jiwa tercatat ada 307 orang, di mana diantaranya adalah anak-anak yang harus meninggal akibat gizi buruk. Bagaimana kemudian jeda kemanusiaan yang baru saja diresmikan pada 11 November 2022 lalu ini mampu mengatasi hal tersebut? Bersama saya sudah ada wartawan Tempo, Mas Stefanus Pramono atau Mas Pram yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Pram sudah join kali ini. Ya, kita membahas soal jeda kemanusiaan Papua, Mas. Mungkin sebelum lebih jauh berbicara, boleh dijelaskan dulu kali ya, jeda kemanusiaan ini apa, musababnya apa, kenapa terjadi, siapa yang menggagas ide ini juga, seperti apa, Mas? Ya, makasih Mbak Jihan. Jeda kemanusiaan ini sebenarnya satu inisiatif ya dari Komnas HAM untuk mencegah konflik, membuka jalan menuju perdamaian, terus juga membantu para pengungsi yang terjebak di antara konflik bersenjata ini. Kita tahu Papua ini satu daerah yang hampir tidak pernah damai ya. Selalu saja dipenuhi oleh konflik gitu, dan ujungnya tentu saja warga sipil mereka menderita. Angkanya memang diperkirakan ada 60.000 sampai 100.000 pengungsi. Mereka harus terusir dari rumahnya dan tinggal di rumah kerabatnya atau juga di hutan-hutan. Nah, kondisi ini sebenarnya yang dicoba oleh Komnas HAM untuk diperbaiki. Dan itu tadi ada beberapa poin yang memang masuk dalam MOU yang ditandatangani di Jenewa antara Komnas HAM, lalu sejumlah perwakilan di Papua seperti MRP atau Majelis Rakyat Papua, terus ada juga LMWP yang kelompok yang dipimpin oleh Bini Wenda dan oleh gereja di Papua. Gitu. Ini inisiatif inilah yang coba digulirkan ya oleh Komnas HAM periode lalu, yang pada hari yang sama pada 11 November itu masa jabatannya berakhir dan kemudian diganti oleh komisioner baru. Oh begitu, baik. Nah, rencananya itu akan diberlakukan di berapa titik dan di mana saja sih, Mas Pram? Ya, sebenarnya ini mulai berjalan Desember lalu, bulan lalu, sampai dengan Februari atau bulan depan. Hanya 3 bulan saja. Bisa diperpanjang, ya bisa saja kalau memang ada kemauan dari kedua belah pihak. Nah, pada dasarnya ini mencoba untuk menangani para pengungsi ya, itu di sejumlah titik yang berbahaya dan juga mengalami konflik berat. Paling tidak ada 6 ya, antara lain di Kabupaten Maibrat, di Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimu. Ada beberapa titik, 6 titik tadi ya? Ada 6. Nah, kemudian tadi kan Desember sampai Februari 2023 ya, masih 1 bulan lagi begitu. Nah, sebetulnya apa saja poin penting yang memang menjadi fokus dari sebuah mekanisme bernama jeda kemanusiaan di Papua ini? Ya, sebenarnya ketika pihak-pihak yang bersepakat dalam jeda kemanusiaan itu mau menjalankan MOU tersebut, konflik harus dihentikan dulu. Tidak mungkin kemudian jeda kemanusiaan ini bisa berjalan kalau kedua belah pihak, yaitu kelompok-kelompok di Papua dan pemerintah Indonesia, tidak mengerem nih pasukan bersenjatanya. Oh, kedua belah pihak harus Kedua belah pihak, ya? tidak boleh hanya satu. Nah, persoalan besarnya adalah penandatangan dari MOU yang di Jenewa itu adalah Komnas HAM, bukan pemerintah. Nah, apakah ini melibatkan atau mengikat pemerintah? Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya sudah menyatakan bahwa ini pemerintah tidak terikat. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah jeda kemanusiaan ini bisa berjalan? Pada prinsipnya jeda kemanusiaan itu satu mekanisme yang baik, bisa saja berjalan, bisa kalau memang kelompok-kelompok yang bertikai konsisten dan komit untuk melaksanakan MOU-nya. Persoalannya lagi-lagi pemerintah tidak terlibat, dan di Papua kelompok-kelompok yang bertikai seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB itu
tidak dilibatkan dalam dialog ini. Padahal mereka adalah salah satu aktor yang berkonflik di Papua. Artinya dari apa yang Mas Pram sampaikan ini, konsistensi atau komitmen tadi masih belum ada untuk memulai jeda kemanusiaan ini, Mas? Ya, sejauh ini kami menilai memang jeda kemanusiaan ini masih berupa dokumen yang ditandatangani. Dan itu pun tidak oleh semua pihak ya yang berkonflik. Nah, TPNPB saja sudah menyatakan jauh-jauh hari bahwa mereka menolak jeda kemanusiaan, dan bahkan salah satu titik utama atau pilot project dari jeda kemanusiaan ini kan direncanakan di Maibrat. Nah, TPNPB sebagai organisasi sayap militer dari organisasi Papua Merdeka, mereka menyerang Maibrat atau mengklaim menyerang Maibrat pasca penandatanganan? Setelah penandatanganan pada saat Natal kemarin ya, sebelum Natal. Dan kami juga mendapatkan cerita bahwa TPNPB ini sudah berkumpul pada akhir November lalu, dan ini para pentolannya ya kabarnya, dan mereka tegas menolak jeda kemanusiaan. Nah, kalau begitu ya ini merupakan satu serangan terhadap jeda kemanusiaan itu sendiri kan. Kalau kita lihat TPNPB sebagai aktor yang berkonflik malah menyerang Maibrat yang direncanakan menjadi titik awal pelaksanaan jeda kemanusiaan. Direncanakan tadi ya, salah satu hal. Baik, Mas, kita bergeser sedikit. Apakah mekanisme seperti jeda kemanusiaan di Papua ini sudah pernah diberlakukan mungkin di titik lain di Indonesia atau? Iya, jeda kemanusiaan ini pernah berjalan di Aceh ya, pada 99-2000, itu dimulai dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang saat menjadi presiden, dia ingin menuntaskan konflik di Aceh yang juga itu sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, pun di Aceh jeda kemanusiaan ini bisa berjalan tapi tidak maksimal dan bahkan bisa disebut gagal. Berjalan iya, tapi apakah ini membantu mengatasi konflik? Tidak, saat itu tidak. Kenapa? Karena yaitu kedua belah pihak tidak komit untuk menjalankan jeda kemanusiaan. Waktu itu pemerintah Indonesia malah memperkuat pos pengamanan di Aceh. Begitu juga sebaliknya, GAM pun merekrut anak-anak muda. Jadi ya, proses persiapan perangnya ini, mempersiapkan konfliknya ini terus berjalan selama jeda kemanusiaan. What do you expect kalau kemudian sudah di awal mereka malah memanfaatkan jeda kemanusiaan untuk memperkuat basis masing-masing. Begitu, itu di Aceh begitu. Di Aceh. Kalau di Papua sendiri, apakah tadi disebutkan di awal sama Mas Pram bahwa memang selama ini kita tahu perjalanan panjangnya banyak konflik begitu. Pernah juga diberlakukan jeda kemanusiaan sebelumnya di Papua, Mas? Belum, ini baru pertama kali ya jeda kemanusiaan di Papua, dan sayangnya juga dengan melihat berbagai faktor, kami menilai bahwa sangat sulit untuk jeda kemanusiaan ini bisa berjalan. Dan justru kami melihat juga jeda kemanusiaan ini belum menyentuh akar persoalan di Papua. Sangat atau kejauhan lah kalau kita mencoba menjadikan jeda kemanusiaan ini sebagai pintu masuk untuk mencegah konflik yang lebih luas di kemudian hari. Dan kami melihat justru disinilah para pengungsi di Papua sangat menderita akibat konflik yang terus berkepanjangan. Sayangnya jeda kemanusiaan yang diinisiasi oleh Komnas HAM kecil kemungkinannya untuk bisa membantu para pengungsi. Sebelum sampai ke cerita soal pengungsi, Mas, kalau dibandingkan dengan jeda kemanusiaan yang diberlakukan di Aceh pada masa itu dengan sekarang, apa yang paling menonjol perbedaannya? Oke, pertama jeda kemanusiaan di Aceh itu gagal ya, dan kalau dibandingkan dengan Papua kita juga belum bisa membandingkan secara penuh. Kenapa? Karena ini masih belum berjalan. Pemerintah belum membentuk dewan pengarah atau tim pengarah, begitu juga Komnas HAM yang periode baru, mereka masih mempelajari dokumen ini dan mereka sudah menyatakan tidak mau terburu-buru untuk menerapkan jeda kemanusiaan. Nah, perbedaan yang juga menonjol adalah di Aceh, untuk jeda kemanusiaan Aceh, pemerintah bisa membangun komunikasi dengan GAM yang cenderung memang
ya walaupun ada beberapa faksi di GAM, tapi GAM adalah satu organisasi, Satu bendera gitu satu ya. bendera, dan faksinya pun tetap tunduk pada struktur mereka. Dan yaitu konfliknya hanya pada dengan GAM saja, dan secara kultur juga berbeda dengan yang ada di Papua. Papua ini terlalu banyak faksi, terlalu banyak kelompok, bahkan ada lebih dari 50 kelompok, sementara yang diajakin untuk berdialog hanya segelintir saja. Dan Pak Mahfud MD sudah menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam perundingan di Jenewa adalah hanya mewakili atau mengklaim mewakili seluruh rakyat Papua. Artinya pemerintah pun meragukan eksistensi dari kelompok-kelompok yang berdialog di Jenewa. Jadi adanya banyak faksi ini cukup berpengaruh terhadap jalannya jeda kemanusiaan ini, Mas? Sangat, sangat. Walaupun kita tahu TPNPB atau OPM dan juga pendukung kemerdekaan di Papua memiliki satu bendera yang sama ya, tetap secara kultur sangat berbeda dengan yang ada di Aceh gitu ya, dan mereka punya kecenderungan antar suku pun di Papua juga memiliki sikap yang berbeda-beda. Secara suku lebih banyak dan juga secara bahasa juga banyak kan di Papua. Dan kelompok-kelompok yang ada di TPNPB pun juga sebenarnya mereka apa ya, kalau menurut saya belum satu suara, belum memiliki satu suara selain kemerdekaan Papua. Artinya sikap mereka sangat mungkin berbeda dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang didasarkan pada komando daerah pertahanannya atau pembagian wilayahnya. Wow, kompleks ya ternyata. Sangat kompleks. Baik, Mas tadi sudah sempat disebutkan sedikit sama Mas Pram soal Dewan Pengarah. Artinya jeda kemanusiaan ini seharusnya pemerintah, proses seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah setelah mekanisme ini ditandatangani secara resmi, begitu harus ada Dewan Pengarah atau istilahnya apa sih Mas, satuan tugas? Ya, bukan satuan tugas ya, tapi ada tim yang melaksanakan jeda kemanusiaan itu. Ya, dokumen yang ada atau dokumen MOU-nya itu hanya saat ini masih berupa tumpukan kertas yang ditandatangani oleh Komnas HAM dan perwakilan kelompok di Papua. Bagaimana kemudian menjalankannya? Tidak mungkin kalau tanpa ada keterlibatan pemerintah. Karena di situ pemerintah juga harus mengerem TNI dan Polri untuk tidak berkonflik atau tidak menembak, kecuali memang diserang duluan gitu kan. Nah begitu juga sebaliknya, kelompok yang berkonflik di Papua pun mereka harusnya bisa menahan konflik gitu ya, mencegah pembunuhan atau pembantaian, dan menekankan pada penanganan sisi kemanusiaan atau penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua. Artinya Dewan Pengarah ini tidak hanya melaksanakan seharusnya, tapi juga mengawasi sampai situ fungsinya? Mungkin bukan mengawasi ya, tapi membuat ini berjalan. Coba kalau kita hitung sekarang, sudah berlaku dari Desember, dan ini hampir satu bulan ya, dan ini masih belum ada timnya. Gitu. Sementara Komnas HAM juga belum memastikan langkah selanjutnya seperti apa. Nah, kalau begitu kapan bisa berjalannya? Sementara Papua daerah yang sangat luas, pengungsinya juga tersebar di mana-mana. Apakah ini tidak akan mengulang kejadian di Aceh? Oke, jeda kemanusiaan, tapi saling menguatkan lagi nih, mereka saling membangun kekuatan terus gitu, dan akhirnya konflik tidak akan pernah selesai di Papua. Apakah Tempo juga sempat bertemu dengan pihak Komnas HAM? Bagaimana tanggapan mereka, Mas? Ya, kami sudah ketemu dengan pengurus Komnas HAM yang baru ya, Ibu Adnika, dan dari Komnas HAM periode yang baru juga sebenarnya mereka memiliki sikap yang agak berbeda dibandingkan dengan Komnas HAM periode sebelumnya atau yang menandatangani MOU di Jenewa. Jadi mereka selain belum memahami atau mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh soal MOU itu sendiri, latar belakangnya, artinya mereka baru mendapatkan dokumennya saja dari Komnas HAM periode lalu. Nah, mereka juga belum mengetahui langkah selanjutnya, belum menyusun lah langkah selanjutnya seperti apa. Karena jeda kemanusiaan ini kalau menurut Komnas HAM periode yang baru itu terlalu luas untuk dilaksanakan. Sementara fokusnya hanya akan di Maibrat dulu gitu ya.
Nah, Oke. tidak perlu kemudian dan kalau saya menyimpulkan, sebenarnya penandatanganan jeda kemanusiaan itu tidak diperlukan kalau kita memang mau menangani pengungsi, kalau kita memang mau mengatasi segala persoalan akibat konflik, ya tangani saja langsung tanpa perlu kemudian kita menggelar pertemuan di Jenewa gitu, yang kemudian akhirnya juga dalam tanda kutip tidak diakui secara tegas oleh pemerintah Indonesia. Oke, tanpa harus menggunakan MOU-an gitu ya, Iya, laksanakan saja. betul, dan itu sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah. Ya, pemerintah mengklaim bahwa selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk Papua. Mana? Sampai sekarang masih belum terbukti. Ketika saya ke Nduga pada 2019, saya menyaksikan langsung banyak pengungsi yang mereka tidak terurus. Padahal waktu itu sudah lewat sekitar lebih dari 1 tahun ya setelah mereka, ya sekitar 1 tahun lah setelah mereka mengungsi di Nduga akibat serbuan atau penembakan belasan pegawai PT Istaka Karya oleh kelompoknya Egyanus Kogeya. Nah, di situ sampai sekarang pun persoalan pengungsinya yang di Nduga terjadi 2018-2019 sampai sekarang masih belum selesai. Sementara ya mereka masih banyak yang masih tinggal di hutan, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan makanan. Ya akhirnya muncullah berbagai persoalan lebih lanjut seperti gizi buruk. Baik. Oke, kita masuk ke soal pengungsi itu, Mas. Kalau Tempo kan sepertinya saat ini di tulisan Roundup terutama itu berfokus di Maibrat. Seperti apa, Mas, situasi di sana, kondisi para pengungsi, dari anak-anak khususnya yang tadi sempat disebutkan banyak yang terkena gizi buruk. Ya, begini, kondisinya di sana ya. Maibrat ini juga salah satu wilayah daerah merah gitu ya, yang sering terjadi pertikaian antara atau konflik bersenjata antara TNI Polri dan TPNPB. Nah, kalau kita melihat sama di mana-mana kondisi pengungsi itu sama. Apa sih mereka ketika terusir dari rumahnya, satu mereka pasti kesulitan untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, akses terhadap pendidikan otomatis berhenti. Dan ya itu tadi berbagai bahaya turunannya pun bermunculan di dalam ketika mereka mengungsi. Pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar dari mereka sudah kembali ke kampung. Memang sudah ada yang kembali ke kampung, tapi kalau kita yang kami temui ya, yang kami ajak bicara, kami telepon dari sini, banyak yang mengaku takut untuk kembali ke kampung halamannya setelah terjadi konflik pada September 2021, pos penyerangan terhadap pos persiapan Koramil di Kisor, dan disitulah kemudian sejak saat itu mereka merasa takut untuk kembali. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kampung-kampung mereka sudah diduduki oleh tentara. Dan mereka merasa trauma, mereka merasa takut dengan kehadiran tentara dan polisi. Oh, itu sangat masuk akal. Kenapa? Dari faktor historis, apa yang terjadi di Papua, lingkaran setan dari konflik itu kan terus terjadi ya, terus berputar ya. Anak menyaksikan keluarganya atau orang tuanya dibunuh, akhirnya dia menjadi dendam dan kemudian memilih untuk mengangkat senjata melawan pemerintah. Dan begitu juga tanpa penanganan yang menyeluruh, akhirnya rakyat yang merasa trauma pun mereka juga tidak mau ada kehadiran tentara dan polisi. Begitu ada tentara masuk di satu daerah, apakah TPNPB tidak akan menyerang mereka? Otomatis kehadiran tentara di sana yang tujuannya untuk diklaim untuk menjaga keamanan, tapi masih membuat takut penduduk, dan di sisi lain menjadikan mereka terjebak di antara konflik. Karena TPNPB pasti akan masuk ke sana dan mereka disitulah akan kembali timbul berpotensi konflik ya. Betul. Oke, berarti secara psikologis mereka juga tadi masih ketakutan. Kalau kondisi anak-anak gimana, Mas, yang gizi buruk itu? Oke, untuk gizi buruk ya kami mendapatkan berbagai informasi sebelumnya dan kami berhasil mewawancarai keluarga dari seorang bayi yang meninggal gitu karena gizi buruk, dan usianya masih sekitar 2 bulan. Lahir di pengungsian dengan kondisi ibu yang tidak mendapatkan asupan makanan.
dan otomatis itu sangat berpengaruh pada kesehatan si bayi sejak masih dalam kandungan. Begitu juga setelah anak itu lahir pun ibunya kesulitan untuk memberikan air susu ibu sebagai makanan utama untuk balita pada setidaknya 6 bulan masa hidup pertamanya kan. Susu susah keluar, lalu mau dikasih makan apa bayi ini? Sementara si ibu tidak bisa mendapatkan akses terhadap makanan, artinya mereka bisa makan sehari saja sudah sangat bersyukur mungkin. Itu pun tanpa lauk, hanya makan nasi dan dedaunan, atau mereka makan ubi, itu saja. Lalu bagaimana gizi para ibu ini bisa terpenuhi? Dampaknya pada anaknya dan akhirnya anaknya meninggal. Dan ini bukan hanya terjadi di Maibrat, tapi juga di daerah-daerah lain. Dugaan kami adalah ada kasus gizi buruk yang masih tersembunyi, belum diketahui, ya, karena tenaga kesehatan pun juga tidak bisa mengakses mereka. Sebabnya. Ini konflik. Mereka berada di tengah konflik. Dan dalam konflik bersenjata di Papua, tenaga kesehatan menjadi salah satu target. Kita sudah tahu lah beberapa tenaga kesehatan akhirnya mereka harus kehilangan nyawanya karena betul menjadi korban. Padahal mereka mungkin punya tujuan yang sangat baik untuk membantu para pengungsi. Lah, kalau tidak ditangani dengan cepat, ya akhirnya kondisi si anak ini akan semakin turun dan akhirnya meninggal. Nah, biasanya para pengungsi ini itu mereka berkumpul di mana, Mas? Apakah tadi disebutkan ada yang di hutan, tapi kalau tidak di hutan mereka mencari kemana biasanya? Ya, begini Mbak, kalau kita bicara secara jumlah ya, satu tidak pernah ada pendataan yang pasti terhadap para pengungsi. Jumlahnya berapa, mereka ada di titik mana saja. Paling yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengetahui titik-titik utamanya di mana sih. Ada mungkin gedung sekolah ya, seperti waktu saya di Nduga itu, ada satu gereja yang dijadikan sebagai tempat atau titik utama pengungsian. Di situ mereka bisa mendapatkan makanan dan juga pendidikan difokuskan di situ. Tapi masih banyak waktu itu saya lihat pengungsi yang tinggal di rumah kerabatnya, dan Papua itu kan sangat luas ya, jaraknya juga sangat jauh, tanpa mereka bisa punya akses ke titik utama dan ya mengandalkan hidupnya pada kerabatnya atau ya tinggal di hutan. Kenapa mereka tinggal di hutan? Karena mereka takut takut menghadapi konflik, takut bertemu dengan tentara, takut juga mungkin bertemu dengan TPNPB. Jadi mereka memilih untuk mengungsi semakin dalam ke hutan. Sementara kita tahu hutan di Papua itu ganas, bukan main. Artinya kenapa tadi saya kemudian bertanya soal titik-titik tersebut, berarti para pengungsi yang ada di hutan itu tidak tersentuh bantuan? Kami meyakini seperti itu ya, dan kalau dari beberapa laporan dari pegiat HAM di Papua, itu memang urusan pengungsi ini sudah nggak jelas nih penanganannya. Mereka berada di mana, mereka tidak diketahui gitu, dan kalaupun kemudian memang ada niat baik dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memberikan bantuan, lah mau kemana? Mereka saja tidak tahu pengungsinya itu ada di mana. Ya. Nah ini persoalan pendataannya saja sudah sulit diketahui, sudah sulit dilakukan, otomatis penanganannya pun menjadi lebih susah. Itu tadi bagaimana kondisi para pengungsi ya di pengungsian mereka. Sementara rumah-rumah yang mereka tinggalkan itu seperti apa ya Mas kondisinya? Jadi sempat disinggung sedikit. Nah itu, kalau kami dapat cerita ya dari beberapa warga yang kami wawancara, bahwa rumah mereka sebagian sudah rusak dan sudah dengan barang-barangnya sudah hilang, dan kampung mereka diduduki oleh TNI Polri gitu ya. Berubah jadi pos militer. Ya, ini mungkin sebagai persiapan untuk mendirikan pos militer gitu, atau menjadi salah satu mungkin basis mereka ya, titik-titik pertahanan mereka ketika nantinya harus menghadapi TPNPB. Nah, ya otomatis warga ke sana pun juga selain takut juga untuk apa kembali ketika kampung mereka sudah diduduki tentara. Untuk apa hidup dalam rasa takut?
Mereka tidak ingin hidup dalam rasa takut, maka mereka memilih tetap mengungsi. Itu saja pasti mereka masih mengalami kondisi-kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Ya itu tadi, lingkaran konfliknya. Ini terus berputar di Papua dan membuat mereka terus-menerus menjadi korban. Berarti yang harus diputus adalah penyakit utamanya ya Mas? Ya, betul sekali. Konfliknya itu yang harus ditangani. Pengungsinya dulu nih. Daripada kita membicarakan soal jeda kemanusiaan atau mau membuat MOU lain. Hei, pengungsinya dulu yang harus diurus. Negara harus hadir di situ. Apakah negara hadir? Menurut saya kondisi di lapangan menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir untuk membantu para pengungsi. Terjadi krisis kemanusiaan di Papua dan kita cenderung diam terhadap krisis kemanusiaan ini. Apakah Tempo juga sempat menemui pihak pemerintah daerah atau setempat di Maibrat misalnya? Bagaimana tanggapan mereka, Mas? Ya, kalau kami bertanya pada perwakilan pemerintah di sana ya, tentu saja mereka hanya akan terus mengklaim, oh bantuan sudah diberikan. Sebagian besar penduduk atau hampir semuanya sudah kembali. Dalam kacamata kami di Tempo, satu nyawa saja sangat berharga. Sementara ini diperkirakan ada 60.000 sampai 100.000 pengungsi yang belum jelas, yang nasibnya tidak diketahui. Satu saja sudah sangat berharga dan harus diurus, dan ini ada puluhan ribu yang belum tersentuh. Mau pemerintah daerah, mau pemerintah pusat, kalau mereka tidak duduk bersama, kalau mereka tidak punya resolusi atas persoalan ini, selamanya konflik ini akan terus terpelihara. Tapi kembali lagi ya Mas, harus ada dua belah pihak Ya. yang sadar bahwa ini harus diperbaiki, tidak hanya dari salah satu saja. Ya, tentu saja begitu. Di Aceh, jeda kemanusiaan ini sebenarnya menjadi titik awal ya. Memang walaupun dia tidak terbilang sukses gitu ya, banyak kendala dan dibilang dan bisa disebut gagal, tetap saja di situ sudah ada upaya dialog. Penandatanganan jeda kemanusiaan ini melibatkan pemerintah dan juga pihak yang berkonflik di Aceh, dalam hal ini GAM. Sementara di Papua ini adalah antara Komnas HAM dan sebagian saja perwakilan masyarakat Papua. Pihak lain yang berkonflik, pemerintah, TNI Polri, TPNPB, tidak terlibat. Lalu apa yang kita harapkan dari jeda kemanusiaan ini kalau pihak yang berkonflik tidak terlibat? Baik, sementara tadi nyawa bukan sekedar angka ya Mas? Persis. Baik, oke, terima kasih banyak Mas Pram sudah bergabung di Cakap-Cakap obrolannya hari ini, dan tentunya bagi pemirsa yang ingin membaca lebih jauh, lebih detail seperti apa cerita-cerita soal para pengungsi di Papua sana, juga soal jeda kemanusiaan yang rencananya akan berakhir pada Februari 2023, seperti apa progresnya sejauh ini begitu, baca saja di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata, saya Dewi Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap selanjutnya.